Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel tentang sejarah. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang tokoh muslim yakni Sultan Saifuddin Qudus dan panglimanya Baibar An-Bunduk Duri. Sultan Saifuddin Qudus bernama lengkap Al-Malik Al-Muzaffar Saifuddin Qudus. Lahir November 1229 dan wafat 24 Oktober 1260. Sedang Baibar bernama lengkap Al-Malik Al-Zahir Dunyawaddin Abu Al-Fath Baibars. Ada seorang pejuang muslim bermata biru yang memiliki dang berbilah lebar dan berambut. Terlahir sebagai petani miskin, dijual sebagai budak dan dipaksa bertempur sebagai pejuang garis depan. Dia dapat berebut kekuasaan dan menjadi karakter paling terkenal dalam sejarah Mesir. Dia terlahir dari keluarga petani yang miskin. Tani di suatu tempat di semenanjung Crimea di Ukraina. Baibars seperti banyak kerabatnya tinggi dan kuat. Dia memiliki rambut pirang dan bermata biru, meskipun satu dari matanya menderita katarak sehingga berwarna putih ceruk. Ketika dia masih muda, suku Baibars diserang oleh bangsa Mongol. Dalam serangan itu, orang tua Baibars dibunuh, kisahnya dibakar, dan mereka menangkapnya untuk dijual sebagai budak di Damaskus. Baibars kemudian dibawa ke Mesir dan terdaftar di Imperium Mamluk. Oke, kita beralih ke abad 3 sekitar abad 13. Kita mulai dari pasukan salib. Pasukan salib ini gabungan dari beberapa kelompok, seperti kelompok Knight Templar, kelompok Hospitalaria. Kelompok-kelompok itu mempunyai keunggulan yang tidak bisa diremehkan, dan seluruh Eropa sudah tahu akan hal ini. Ada juga pasukan Assassin atau kelompok pembunuh. Kelompok ini bergerak layaknya ninja, sangat terlatih membunuh dengan cepat. Terkadang mereka menyamar menjadi manusia biasa, mereka asongan, pengemis, dan lain-lain. Penulisan sejarah tentang perang salib sampai hari ini masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya tentang peranan kaum Assassin, sebuah sekte atau ordo khusus membunuh dari kelompok Ismailiyah Karomitah, salah satu cabang dari kelompok Syiah di bawah dinasti Fatimiyah. Konon, Assassin ini merupakan guru dari Knights Templar, bentuk oleh Odysseus di tahun 1118 Masehi. Keduanya, Assassin maupun Templar, memiliki banyak kemiripan, mulai dari struktur organisasi, pembangunan terhadap agama, bahkan dianggap agnostik, tidak percaya Tuhan, tidak meyakini agama apapun kecuali doktrin pemimpinnya. Kebalikannya dalam berperang, membunuh, serta keterampilan dalam menggunakan racun, serta adanya ritual-ritual khusus yang penuh dengan warna mistik. Bahkan banyak penulis sejarawan modern menganggap sekte Syiah Karomitah asal-muasal gerakan Assassin sebagai kelompok atau cenderung komunistis. Pendiri sekte ini bernama Hamdan Al-Qarmat, seorang Irak yang gemar pada ilmu-ilmu perbintangan dan kebatinan, mirip-mirip dengan pengikut Kabalah. Templar sendiri sesungguhnya pengikut Kabalah, walau mereka mengaku sebagai pemeluk Kristen pada awalnya. Sebab itu, banyak sejarawan Barat yang menuding di antara kedua sekte pencabut nyawa ini sesungguhnya terjadi satu kerjasama dalam bentuk yang tersembunyi. Salah satu yang mewujudkan dugaan ini adalah Profesor Carol Hildebrand, guru besar studi Islam dan Bahasa Arab University Edinburgh, Skotlandia. Skotlandia sendiri dikenal sebagai wilayah basis dari Freemasonry yang lahir di daerah ini selepas penumpasan Templar oleh Raja Prancis, King Philip the Bell, yang dibantu Paus Clement V di tahun 307 Masehi. Profesor Hildebrand dalam bukunya menulis bahwa setahun sebelum pasukan salib gelombang pertama yang dikomandoi Godfrey de Bouillon tiba di pintu Yerusalem di tahun 1099 dan merebutnya. Yerusalem diserang oleh pasukan dari dinasti Fatimiyah Syiah yang berpusat di Mesir yang merebutnya dari tangan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni. Kita kembali ke pembahasan utama, pasukan Assassin dan pasukan salib. Kalau keduanya digabung, terasa tidak ada apa-apanya dibanding pasukan Mongol. Pasukan Mongol sangatlah kejam. Pada zamannya, pasukan ini membantai apa saja yang di hadapan mereka. Fisik mereka sangatlah kuat, cepat, dan mampu memanah dengan sangat baik. Pasukan salib mencoba menyerang Mesir pada sekitar abad 13 karena untuk merebut Yerusalem, Mesir akan menjadi hambatan yang harus disingkirkan. Hal itu yang memicu perang salib ke-7. Pasukan salib menyerang Islam dari arah barat, sedangkan pasukan Mongol menyerang Islam dari arah timur. Pada tahun 1248, pasukan salib yang dipimpin oleh Louis IX berlayar dari Siprus menuju Mesir. Juli 1249, pasukan salib berhasil mendarat di Damietta, Mesir, dan berhasil mendudukinya. Pada tahun 250, tanggal 8 sampai tanggal 11 Februari, meletus peperangan dahsyat di Al-Mansurah antara pasukan dinasti Ayyubiyah Mesir dengan pasukan salib.
Di pihak Mesir ada pemimpin jenderal Mamluk dari Bahri, Baibars al-Bunduk dari Saifuddin Qudus, Hizal bin Abiyad, dan Al-Masyur Qalawun. Sedang pasukan salib dipimpin oleh Louis ke-9. Jenderal Baibar tampil garang dalam peperangan ini. Pasukan Muslim berhasil memenangkan peperangan di Al-Mansurah. Hal ini membuat Raja Louis menawarkan perdamaian. Raja Louis menawarkan kepada Sultan untuk menyerahkan Damietta, dan sebagai gantinya, Raja Louis akan menyerahkan Yerusalem dan sebagian wilayah Syam. Namun hal ini jelas ditolak oleh Ayyubiyah Mesir. Pada malam hari, Raja Louis yang melarikan diri ke Damietta, namun mereka kembali tertangkap oleh pasukan Muslimin. Raja Louis akhirnya dibebaskan dengan tebusan 800.000 koin emas. Kemenangan ini membuat Baibar diangkat menjadi panglima perang Mamluk. Ini kita cerita wilayah barat, namun bagaimana dengan wilayah timur Baghdad? Ancaman bukan hanya dari pasukan salib, namun pasukan yang berasal dari timur pun sangat berbahaya. Pasukan Mongol pada tahun 1248 menyerbu Baghdad. Beberapa mil dari Baghdad, dunia Islam sedang digemparkan oleh penaklukan yang dilakukan oleh para keturunan Genghis Khan. Satu yang paling berbahaya adalah Hulagu Khan. Hulagu Khan mengirim pesan pada khalifah pada saat itu, yakni Al-Mustaqsim, untuk menyerahkan kota Baghdad. Akan tetapi khalifah tidak mau, sehingga Hulagu Khan amat marah dan bersumpah akan membumi hanguskan kota Baghdad. Pada pertempuran pertama, pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Akan tetapi di pertempuran berikutnya, pasukan Mongol berhasil mengalahkan pasukan Muslimin. Pasukan utama Mongol mengepung kota Baghdad dan memulai penghancuran kota itu. Dan akhirnya pasukan Mongol berhasil menembus pintu gerbang kota Baghdad, membakar, membantai, dan menghancurkan kota tersebut. Mereka juga membakar pustakaan Baghdad yang menyimpan banyak data-data penting. Sampai-sampai di sungai Tigris berwarna hitam kemerah-merahan, berwarna hitam akibat tinta, dan merah karena darah manusia. Semuanya dibantai, tidak peduli itu anak-anak, wanita, ilmuwan, bahkan hewan ternak, semuanya dibantai tanpa ampun. Ratusan ribu mayat berkelimpangan di jalan-jalan di kota Baghdad. Ahli sejarah menilai ada kurang lebih 1 juta orang yang meninggal di Baghdad akibat pembantaian bangsa Mongol. Khalifah Al-Mustaqsim dibunuh dengan cara diinjak-injak dengan kuda. Jadi tubuhnya digulung dengan karpet, lalu dari karpet itu diinjak-injak dengan kuda. Setelah menghancurkan Baghdad, pasukan Mongol terus bergerak menghancurkan Aleppo dan Damaskus di Syria. Setelah itu mereka pun berhasil merebut Nablus dan Gaza di Palestina. Mereka terus bergerak berusaha menghancurkan Mesir sebagai tembok terakhir bangsa Islam. Utusan Mongol menyampaikan surat kepada Sultan Mesir agar mereka tunduk dengan Mongol. Jika tidak, maka hal-hal yang mengerikan akan segera terjadi. Kami akan menghancurkan masjid di Mesir, membunuh orang-orang tua, anak-anak, dan semuanya akan kami hancurkan. Begitu kata orang Mongol. Sedang di pihak Mesir sebetulnya sedang banyak krisis, di antaranya krisis ekonomi, persetujuan saudara, juga perang salib yang masih membekas dan banyak menguras tenaga. Sultan Mesir saat itu Saifuddin Qudus tidak menyerah dan tidak lari dari tanggung jawab. Yang dilakukan adalah memperbaiki internal yang sangat terpecah. Sultan Qudus juga meminta fatwa dari ulama Mesir untuk mengeluarkan fatwa jihad guna membendung bangsa Mongol. Baibar menjadi pemimpin perang dalam menghadapi Mongol. Baibar mengubah strategi perangnya dan mengusulkan untuk mendatangi pasukan Mongol di Ain Jalut sebelah utara Yerusalem. Karena Baibar sangat paham daerah tersebut, 20.000 pasukan disiapkan berangkat ke Ain Jalut yang dipimpin langsung oleh Saifuddin Qudus dan panglima perang Baibar al-Bunduk Duri. Mereka berangkat tanggal 26 Juli 260. Mereka berangkat dengan semangat tinggi dan untuk menentang pasukan paling ditakuti di bumi pada waktu itu. Pasukan Mamluk dibagi menjadi 2 bagian, besar dan kecil. Pasukan kecil yang dipimpin oleh panglima Baibar berbicara di depan, sedang pasukan besar yang dipimpin oleh Saifuddin Qudus berada di belakang. Pasukan Mongol mengetahui kedatangan pasukan Mamluk. Mereka langsung menghajar dan menyerbu pasukan Mamluk tanpa disadari bahwa ada pasukan besar di belakang panglima Baibar. Strategi itu berhasil, pasukan Mongol kalah oleh pasukan Mamluk. Pada tanggal 2 September 260 atau bertepatan dengan 24 Ramadan 658 Hijriah, pasukan Mamluk sampai di Ain Jalut. Pada hari Jumat 25 Ramadan 658 Hijriah, pasukan Mongol tiba di arah utara dan berhadapan langsung dengan pasukan Baibar. Sementara pasukan Sultan Qudus berada di balik bukit.
pasukan Mongol menyerbu dengan kekuatan penuh menyerang pasukan Baibars. Namun Baibars dan pasukannya berhasil bertahan sedemikian rupa yang membuat keheranan pasukan Mongol, karena baru kali ini mereka mendapat lawan yang seperti itu. Lalu Baibars dan pasukannya pura-pura lemah. Mereka mundur sehingga pasukan berkuda Mongol yang terkenal hebat itu dan kejam terpancing untuk mengejar pasukan Baibars. Baibars menjebak mereka di celah-celah sempit. Di saat itu juga pasukan Sultan Qutuz menyerang pasukan Mongol dan mengepungnya. Dalam pengepungan tersebut, pemimpinnya berhasil dibunuh oleh Jamaluddin, salah satu panglima Mamluk. Hal ini membuat pasukan Mongol kocar-kacir sehingga menanglah pasukan Mamluk. Dari kekalahan ini menjadi titik balik kehancuran bangsa Mongol. Setelah itu mereka tidak bisa bangkit lagi. Ya, demikianlah. Mohon maaf uraian singkat cerita sang sejarah ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.